Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Agnia dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta dengan NPM 2010 01 11 11 004. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah statistik tentang ukuran nilai pusat. Baiklah, kita mulai saja dari pengertian ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Berikut jenis-jenis ukuran nilai pusat. Kita mulai dari mean atau rata-rata hitung. Mean adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Dengan rumus, rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Mean untuk data tunggal itu memiliki rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah Xn dibagi N. Yang kedua itu mean untuk data berkelompok. Kita ada 3 metode ya. Yang pertama itu metode biasa dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Untuk contoh metode biasa, ini ada satu soal yaitu berat badan 100 orang mahasiswa Universitas Borobudur tahun 1997. Berikut ini tabel berat badan dari 100 mahasiswa Universitas Borobudur. Untuk berat badan 60-62 kilo itu terdapat 10 mahasiswa. Untuk 63-60 kg itu terdapat 25 mahasiswa. Sedangkan untuk 66-68 kilo itu terdapat 32 siswa. 69-71 kilo itu terdapat 15 mahasiswa. Sedangkan 72-74 itu terdapat 18 mahasiswa. Nah, pada tabel kedua, kita ini akan mencari Fx dari berat badan dan frekuensi yang terdapat pada tabel di atas. Untuk berat badan 60-62 kilo itu kita dapat titik tengah atau nilai di antara 60-62 itu kita mengambil 61 dengan frekuensi 10. Frekuensi ini adalah jumlah banyaknya mahasiswa. Jadi Fx nya kita dapat 610 dengan 61 dikali 10. Sedangkan 63-65 itu kita mengambil titik tengahnya itu 64 dengan frekuensi 25 dan Fx 1600. Untuk 66-68 itu kita ngambil X-nya 67, frekuensinya 32, Fx-nya kita dapat 2144. Untuk 69-71 X-nya kita dapat 70, F-nya 15 dan Fx-nya itu 1050. Dan untuk 72-74 X-nya itu kita dapat 73, F-nya 18, Fx-nya 1341. Jumlah dari seluruhnya frekuensinya ini 100 kita dapat dan Fx-nya 6718. Hasilnya di bawah ini sama dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F sama dengan 6718 dibagi 100 sama dengan 67,18. Metode kedua yaitu metode simpangan rata-rata apabila M adalah rata-rata hitung sementara. Dengan rumus X bar sama dengan M ditambah sigma Fd dibagi sigma F. Dari soal sebelumnya M-nya itu kita ngambil 67. Di sini terdapat tabel lagi, tapi di tabel
ini ditambahkan dengan D sama dengan X min M dan FD. Jadi untuk berat badan 60 sampai 62 kilo, F-nya kita dapat 10, X-nya 61, D sama dengan X min M-nya kita dapat min 6, sedangkan FD-nya min 60. Untuk 63 sampai 65 kilo, F-nya kita dapat 25, X-nya 64, D min 3, dan FD minus 75. Untuk 66 sampai 68, F-nya 32, X-nya 67, D-nya 0, dan FD-nya 0. Untuk 69 sampai 71, F-nya kita dapat 15, X-nya 70, D-nya 3, dan FD-nya 45. Untuk 72 sampai 74, F-nya kita dapat 18, X-nya 73, D-nya 6, dan FD-nya kita dapat 108. Jadi jumlah semuanya frekuensinya 100, D sama dengan X min M-nya sama dengan 0, sedangkan FD-nya sama dengan 18. Jadi hasilnya X bar sama dengan 67 ditambah 18 per 100 sama dengan 67,18. Untuk metode ketiga itu kita menggunakan metode coding. Metode coding ini sering digunakan apabila jumlah nilai-nilai dalam data yang berupa bilangan-bilangan besar. Dengan rumus X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma FU dibagi sigma F. Di sini kita ada tabel lagi. Kita menambahkan U dan mencari FU. Jadi 60 sampai 62 F-nya 10, X-nya 61, D min 6, U min 2, dan FU-nya kita dapat min 20. Untuk 63 sampai 65, F-nya kita dapat 25, X-nya 64, D-nya min 3, U-nya min 1, dan FU-nya min 25. Untuk 66 sampai 68, F-nya kita dapat 32, X-nya 67, D-nya 0, U-nya 0, sedangkan FU-nya juga 0. Untuk 69 sampai 71 itu F-nya 15, X 70, D 3, U-nya 1, FU-nya 15. Untuk 72 sampai 74 F-nya 18, X-nya 73, D 6, U 2, FU 36. Jadi jumlahnya F-nya 100, X-nya tidak ada, D-nya 0, U-nya 0, dan FU-nya 0. Hasilnya X bar sama dengan 67 ditambah 3 dikali 6 per 100 sama dengan 67,18. Jadi dari 3 metode yang kita pakai hasilnya tetap sama walaupun dengan cara yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data tersebut diurutkan. Median data tunggal. Yang pertama, data ganjil ini memiliki rumus ME sama dengan XN per 2. Sedangkan data untuk data genap, ME sama dengan XN per 2 ditambah XN plus 2 dibagi 2. Untuk median data berkelompok itu menggunakan rumus ME sama dengan 1 per 2 N dikurang dalam kurung sigma F2 tutup kurung dikali 0 dibagi 2 dikali C. Nah, median data berkelompok. Di sini ada satu soal, yaitu diameter dari 40 pipa adalah sebagai berikut. Di tabel sudah terlihat diameter pipa dan frekuensi pipa. Untuk pipa dengan ukuran 65 sampai 67 itu terdapat 2. Untuk 68 sampai 70 itu ada 5. 71 sampai 73 itu ada 13. 74 sampai 76 itu ada 14. 77 sampai 79 itu ada 4, sedangkan 80 sampai 82 itu ada 2. Penyelesaian dari soal sebelumnya itu jumlah frekuensi atau N sama dengan 40 dan 1 per 2 N sama dengan 20. Jadi 1 per 2 N ini
sama dengan 40 kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 20. Untuk kelas median, kita sigma F2 dikali 0 lebih besar dari 1/2N. Jadi F1 ditambah F1 ditambah F1 sama dengan 20 lebih besar dari 20. Jadi kelas median adalah kelas ketiga. Sigma F2 itu bisa juga diselesaikan dengan cara begini. B sama dengan 70,5, O sama dengan 7, C 3, F ME sama dengan 13. Jadi ME sama dengan B ditambah 1/2N dikurang dalam kurung sigma F2 dikali 0 tutup kurung dibagi FME dikali C. Jadi ME sama dengan 70,5 ditambah 20 dikurang 7 dibagi dengan 13 dan dikali 3, maka mendapatkan hasil 73,5. Selanjutnya kita masuk ke modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus data tunggal dan data dengan frekuensi terbanyak. Modus data berkelompok memiliki rumus MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Selanjutnya ini ada ukuran-ukuran lain, yaitu fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama, yaitu ada kuartil atau Q, desil atau D, dan persentil atau P. Kita akan membahas tentang kuartil atau Q. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jenis kuartil ini ada 2. Yang pertama, kuartil data tunggal dengan rumus QI sama dengan nilai yang ke I di dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi dengan 4. Jadi I sama dengan 1, 2, 3. Sedangkan kuartil data berkelompok itu dengan rumus QI sama dengan BI ditambah IN per 4 dikurang dalam kurung sigma F1 tutup kurung dikali 0 dibagi dengan FQI dikali dengan C. Sedangkan untuk desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Sama seperti sebelumnya, desil ini ada 2. Yang pertama, desil data tunggal memiliki rumus DI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi dengan 10. Jadi hasilnya ini I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Sedangkan desil data berkelompok itu memiliki rumus DI sama dengan BI ditambah IN per 10 dikurang dalam kurung sigma F1 tutup kurung dikali 0 dibagi dengan FDI dikali dengan C. Selanjutnya ini dengan persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Sama seperti sebelumnya, di persentil ini ada 2 pembagian data. Yang pertama, persentil data tunggal dengan rumus PI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi dengan 100. Jadi I-nya ini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 99. Sedangkan persentil data berkelompok itu memiliki rumus PI sama dengan BI ditambah IN per 100 dikurang dengan dalam kurung sigma F1 tutup kurung dikali 0 dibagi dengan FPI dikali dengan C. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat dari mean modus. Yang pertama itu sifat-sifat mean. Sifat mean ini terdapat 7. Yang pertama, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Yang kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh.
Yang ketiga, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat, rata-rata paling sering digunakan dan populer, sehingga penjelasan mengenai arti rata-rata hitung tidak diperlukan. Yang kelima, jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Yang keenam, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata dihitung dikuadratkan, maka jumlah lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Sedangkan yang ketujuh, rata-rata hitung dapat memanipulasi secara aljabar. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat median. Di sifat median ini kita terdapat 7 juga. Yang pertama, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan. Yang kedua, median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Yang ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Yang keempat, median didefinisikan dan diinterpretasikan. Yang kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, atau ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Yang keenam, jumlah penyimpangan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Dan yang terakhir, jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari titik yang lain. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat modus. Di sifat-sifat modus ini juga terdapat 7 ya, saya masukkan. Yang pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Yang kedua, modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang ketiga, modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Yang keempat, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar untuk ditentukan, karena kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi atau data. Yang kelima, perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Yang keenam, untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus mungkin tidak dapat digunakan. Dan yang ketujuh, modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Mungkin sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Ya, kalau memang ada kekurangan, mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.